Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai pada pagi hari ini kami masih boleh dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menerima firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, badai pasti berlalu. Ayat intinya terdapat dalam kitab Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita sering dihadapkan banyak masalah. Sering kita merasa lelah, takut, dan menderita. Itulah manusia. Manusia sejak jatuh dalam dosa, adanya cuma mengeluh dan mengeluh. Takut dan takut. Itu dialami setiap orang. Bahkan murid-murid Yesus pun mengalami hal seperti ini. Mari kita ikuti bacaan Alkitab dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun sering mengalami ketakutan seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Karena kita lupa dengan janji Tuhan. Kita lupa dengan firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan selalu berfirman bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu menggandeng kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Mari kita baca dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Di sana dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu
merasa khawatir kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, kalau kita tetap merenungkan firman Tuhan setiap hari dan meresapi firman itu. Di dalam Yesaya 41 ayat 13, di sini juga dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita bersandar kepada Tuhan, badai akan dilalukan oleh Tuhan di hadapan kita. Dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan berfirman, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita percaya kepada Tuhan Yesus, selama kita bersandar kepada Tuhan, kita tidak boleh takut dalam menjalani hidup ini. Walaupun badai menerpa, tapi Tuhan kita Allah yang maha kuasa, maha pengasih dan maha penyayang. Tuhan yang akan meredakan topan yang menghadang kita. Dan Tuhan pun akan senantiasa menggandeng kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Semoga firman Tuhan ini menguatkan iman percaya kita dan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.